warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menemani Anda di Bincang Kampus. Nah, berbeda dengan episode sebelumnya, kalau si host yang Karara tidak berhalangan untuk hadir di episode kali ini, jadi pada seri kali ini Desi Triana yang bakal menemani Anda dengan 3 narasumber kita. Mungkin teman-teman yang followers Tribun Timur, baik di Facebook ataupun di Instagram, sudah tahu tema apa yang bakal kita bahas pada hari ini. Saya rasa alumni dari kampus hijau, ya. Kalau di Makassar kita paling dikenal dengan kampus hijau ya, Universitas Muslim Indonesia. Pasti untuk mengenang masa lalu paling enak rasanya kalau kita mendengarkan bincang-bincang dari ketiga narasumber saya ini. Sebelum saya memperkenalkan siapa saja mereka, tentunya saya akan membahas tema yang terkait dengan kampus hijau ini, yaitu universitas dan juga pesantren. Sebelum itu, saya langsung saja mungkin tidak usah berlama-lama lagi memperkenalkan ketiga narasumber saya. Di sini ada 2 orang yang cantik dan juga 1 orang yang tampan. Sama-sama dari kampus hijau juga. Boleh langsung saya sebutkan satu persatu. Ini ada Andi Herli. Halo, selamat siang menjelang sore. Kira-kira Andi Herli teman-temannya pada nonton semua nggak nih? Insya Allah nonton, Kak. Oh, nonton ya. Kemudian ada Fitri Apri Yuni Haputri. Hai. Hai Yuni. Ini lagi di rumah semua kayaknya ya? Iya, lagi di rumah. Kemudian ada yang terakhir, ada Anissa Ramadana. Betul. Anissa, mohon maaf, mungkin jangan digoyang-goyangin karena rada kresek nih kedengaran. Oke ya. Kalau hai-nya jangan sambil digoyang-goyangin HP-nya. Cukup tangannya saja yang bergoyang. Oke. Nanti kalau tidak sanggup, lambaikan tangan ke kamera. Itu acara yang beda lagi ya. Oke. Kira-kira untuk bisa lebih mengenal kalian bertiga, mungkin satu persatu saya minta perkenalan dulu. Dimulai mungkin dari Adi Herli. Dari kalau kampusnya pasti sudah tahu semua ya. Ini ketiganya narasumber saya dari kampus hijau Universitas Muslim Indonesia. Satu alma mater saya sama kalian semua. Terus jadi bisa dikenalkan mungkin semester berapa sekarang? Boleh cerita langsung saja Andi Herli. Halo, perkenalkan nama saya Andi Herli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Semester 4 sekarang. Berarti angkatan berapa tuh semester 4? 2019. Oh, 2019. Oke, halo Andi Herli, angkatan 2019. Halo juga teman-temannya yang angkatan 2019, FKM. Ya, Yuni, kalau Yuni? Saya angkatan 2017, jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian. Oh, pertanian. Kalau Anissa? Kalau saya dari Fakultas Pertanian, jurusan agroteknologi, angkatan tahun 2019. Berarti yang paling senior ini ada Yuni ya? Kak Yuni. Ya, ada Yuni. Tapi ketiganya ini memang asalnya dari Kota Makassar atau dari mana? Herli? Saya dari Kabupaten Benteng. Jadi sekarang ada di Bantaeng? Di Makassar, Kak. Di Makassar. Kalau Yuni? Saya dari Kalimantan Utara, Kak. Oh, Kalimantan Utara. Tapi sekarang lagi di Makassar sekarang, Kak. Di Makassar. Kalau Nisa? Kalau saya tinggalnya kayak di Kabupaten Goa, tapi tinggal di Makassar. Oh, ya berarti ya tidak jauh lah ya dari Kota Makassar. Berarti yang merantau ini ada Herli sama Yuni. Iya, Kak. Saya ke Yuni dulu deh. Ini kan dia jauh nih dari Kalimantan Selatan ya. Utara, Kak. Kalimantan Utara, sorry. Kalimantan Utara aksesnya ke Kota Makassar mungkin sekitar 2 jaman lah ya untuk sampai ke Kota Makassar. Kenapa memilih kampus Universitas Muslim Indonesia? Mungkin karena kakak saya alumni di situ, Kak. 2 kakak saya alumni di situ dan salah satunya karena ada pesantren kilat. Mama saya tahu kan. Soalnya oh ya, jadi karena ada pesantren itu salah satu nilai plusnya juga tuh. Ada nilai pesantren. Selain nggak punya. Jadi sudah mendengar testimoni dari kedua kakak-kakaknya, jadi Yuni ikut ya berinisiatif untuk masuk UMI juga. Kalau Herli sendiri, Bantaeng.
Alasannya masuk kampus UMI tidak lulus di negeri. Salah satu. Mungkin memang rezekinya di situ, Kak. Tadi saya dengar salah satunya alasannya. Alasan lainnya? Karena apa ya? Karena merupakan kampus yang lebih ke Islamik gitu. Kayak kan dia lebih menonjol, kayak dia apa ya? Lebih menonjolkan keislaminya, salah satunya yang kayak itu pesantren. Oh ya, jadi ada nilai dari Herli sendiri juga sama seperti Yuni, ada nilai plusnya itu yaitu pesantrennya tadi. Karena memang di Universitas Muslim Indonesia tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu yang ilmiah saja, tapi ada juga nilai-nilai agamanya. Kalau di Anissa Ramdana, alasannya memilih kampus UMI? Kalau saya memang karena lebih suka kampus yang lebih Islamiyah, Kak. Begitu. Untuk SD, SMP, SMA-nya juga memang dasarnya sekolah agama ya? Enggak, negeri. Oh, negeri juga. Oke. Ini ngomong-ngomong tentang kampus UMI, ya siapa yang tidak mengenal kampus UMI ya? Salah satu kampus swasta yang menurut saya, kalau saya sih patut membanggakan kampus saya sendiri juga, karena saya alumni UMI Fakultas Ekonomi. Jadi memang kalau saya sendiri ya, kilas balik, saya dulu angkatan 2013, lulus di tahun 2017. Jadi memang pada saat masa-masa kampus, mungkin berbeda ya dengan kampus negeri. Kalau kita kan mungkin karena sekolah Islami, kita terpisah tuh. Dari awal semester memang terpisah dengan teman-teman laki-laki. Jadi kita kelasnya untuk di awal semester itu nanti masih terpisah lah, jadi masih banyak teman-teman perempuan. Satu kelas itu hampir perempuan semua. Jadi jarang ada jarang ada komunikasi langsung dengan lawan jenis kita. Di kelas ya. Kecuali dosen laki-laki ngajar di kelas kita. Dan kalau nanti pada saat masuk di konsentrasi nih, mungkin 2017 kalau Yuni sudah merasakan hal itu tuh di masa-masa konsentrasi, sudah ya? Jadi sudah mulai gabung tuh dengan teman-teman lawan jenisnya, gitu. Nah, saya ke Anissa dulu. Kalau Anissa kan memang base-nya dia SD, SMP, SMA negeri. Iya, Kak. Negeri, berarti kan kalau di negeri rata-rata campur ya kelasnya, laki-laki perempuan bergabung. Nah, pasti ada perasaan yang berbeda tuh ketika masuk di Universitas Muslim Indonesia. Benar, betul. Bisa diceritakan mungkin? Bedanya karena kalau yang SD, SMP, sama SMA kan gabung cowok sama cewek. Nah, kalau misalkan di UMI tuh beda, pisah cewek sama cowok, Kak. Jadi untuk sekarang belum gabung, masih cewek di kelasnya semua. Ada perasaan risih tidak? Ini hanya cewek semua, nggak ada cowok-cowok di dalam, tidak bisa cuci mata, atau seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang risih sih enggak sih, Kak. Justru kalau misalkan lebih banyak cewek itu lebih nyaman aja, Kak, buat cerita. Lebih banyak gosipnya sih. Jadi lebih leluasa lah dalam bergerak ya. Benar. Nah, kalau Herli sendiri nih, merasakan hal yang sama juga tidak? Karena terpisah nih kelasnya, atau di FKM berbeda? Sama, Kak, sama. Dipisah. Gimana perasaannya dipisah? Tidak bisa. Perasaannya pasti ada enaknya, ada tidaknya. Kan kalau laki-laki kan enaknya sih kita lebih leluasa bersama teman-teman. Kalau tidak enaknya kayak biasa aja gitu. Kayak ada biasa aja. Kayak tidak ada pemanisnya ya. Pengen kumpul bareng semua. Iya. Ya, kalau Yuni sendiri? Saya lebih nyaman dipisah sih, Kak. Soalnya setuju sama Kak Yuni. Jarang bergaul sama laki-laki juga, jarang ngomong sama laki-laki. Ya ampun, jarang ya. Beda kayak saya, kalau saya menggeliat kemana-mana. Jadi
salah satu antisipasi memang dari mahasiswa-mahasiswa UMI tuh yang supaya bisa tetap menjalin komunikasi, mereka biasanya masuk study club atau ada organisasi-organisasi internal kampus. Di situ baru bisa bukan juga membaur ya, yang penting kita bisa bertukar pikiran dengan lawan jenis kita atau teman-teman yang lain seperti itu. Nah, ini kan kita akan membahas tentang universitas dan pesantren. Dari sisi universitasnya mungkin sebagian besar seperti itulah. Kalau di masa-masa perkuliahan, pada saat kita memasuki kampus Universitas Muslim Indonesia, ada salah satu syarat yang mengharuskan kita untuk mengikuti itu, yaitu pesantren Padang Lampe. Ya, kalau untuk alumni pasti sudah tidak asing lagi Padang Lampe. Itu Padang Lampe apa ya? Buat kita rindu juga untuk kembali ke sana. Dan kita bakal mungkin banyak cerita terkait momen-momen apa saja yang biasa kita lakukan di pesantren Padang Lampe. Baik, mungkin ini kan spesial, ada Herli, ada Yuni, kemudian juga ada Nisa. Nisa kemana nih? Ada Nisa, mungkin Nisa sebentar lagi bergabung juga bersama kita. Jadi mungkin dari sisi perempuannya seperti apa, dari sisi laki-lakinya seperti apa gitu ya. Karena kan kalau di Padang Lampe memang untuk kloter-kloter yang pergi ke Padang Lampe sendiri itu untuk perempuan dan laki-laki dipisah ya. Ya. Tidak pernah digabung gitu. Oke, dari Herli dulu deh. Pada saat harus mengikuti pesantren Padang Lampe, ini Padang Lampe 1 bulan sudah ya? Sudah, Kak. Sudah ya? Ya. Pada saat harus mengikuti pesantren Padang Lampe, bagaimana perasaan kamu ketika pada saat harus mengikuti kegiatan tersebut? Kalau perasaannya sih senang sekali, Kak, karena apa ya kan sebelumnya kan kita tidak pernah segiat itu kan, kayak mulai dari selawatan, zikir, kita lakukan semua di sana, Kak. Jadi memang kayak banyak sekali kegiatan agama yang diikuti ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Tapi kalau untuk misalkan dibatasi sendiri, misalkan tidak boleh bawa handphone, ada yang seperti itu? Ada sih, Kak, ada kalau dalam kalau pada saat kayak dalam proses belajar, Kak. Oke. Belajar. Jadi pada saat proses belajar mengajar, handphone tidak boleh. Iya, ya. Pada saat juga sholat, zikir kan kita dilarang, Kak, dikumpul semua. Ya. Supaya kita lebih fokus ke situ, Kak. Tapi Harry pernah nakal tidak? Main HP sembunyi-sembunyi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jawabannya alhamdulillah tidak pernah. Saya ke Yuni. Ya, Kak. Kalau Yuni sendiri ini kan mungkin sudah 2017 itu sudah sekitar beberapa tahun yang lalu sepertinya ya. Iya, sudah lewat sekali, Pak. Karena biasa Padang Lampe itu memang dikhususkan untuk mahasiswa baru yang baru masuk memang di Universitas Muslim Indonesia, dan semua fakultas itu diwajibkan untuk semua mahasiswa yang ada di semua fakultas. Kalau Yuni sendiri, mengingat momen-momen yang ada di Padang Lampe, apa yang tidak pernah terlupakan? Seperti yang dijelaskan sama Herli tadi kan ada zikir, sholat, tidak pernah putus, kemudian juga makannya kan di talang besar tuh masih ya sampai sekarang ya? Masih ya? Makan di talang besar, terus dibagi tuh ada sampai 3-4 porsi. Kalau dari Yuni sendiri apa kira-kira yang tidak bisa dilupakan? Kurang lebih sama Herli ya, Kak. Sholatnya nggak pernah putus, terus dibangunkan sama ayah sama bundanya itu diingat sekali caranya kalau sudah bangunnya telat, sama biasa jajan pale bakso yang di belakang. Iya. Tarajo masih ada? Iya, masih ada. Makanan paling andalan tuh. Kalau sekarang bisa dirasakan sama yang online kan, Kak, yang pesantren online. Oh, jadi sekarang sudah berbeda ya, orang sekarang pesantren online. Iya. Betul. Kalau pesantren online, bagaimana tuh skemanya? Nah, kalau di pesantren online, Kak, kebetulan sekarang saya sedang ini kan pesantren online Padang Lampe. Nah, itu dimulai waktu tanggal 4 Januari waktu Senin yang lalu. Nah, itu pencerahan kalbunya kan beda sama yang di Padang Lampe. Nah, kalau yang itu
Jadi ada dari beberapa fakultas seperti Fakultas Hukum, Komputer, sama Pertanian itu Kak digabung terus ikut pencerahan kalbu lewat Zoom kayak gitu. Untuk pemantauannya sendiri berarti tidak bisa merasakan secara langsung dong hikmahnya seperti apa tuh pesantren yang ada di Padang Lampe. Tapi sudah pernah ke Padang Lampe? Udah Kak, 3 hari. Oh, yang 3 hari itu ya? Baru, betul. Ya, jadi di Universitas Muslim Indonesia itu memang tidak ada ospek. Ospek tuh hanya untuk organisasi-organisasi internal aja yang ada di kampus. Tapi kalau untuk masuk di kampus UMI, nikmatnya itu tuh 3 hari kita ada di Padang Lampe. Ya, dikasih dasar-dasar tentang agama dan memang hampir kegiatannya tidak jauh beda dengan yang 1 bulan. Ini perbedaannya cuma selama 3 hari saja gitu ya. Jadi Nisa sekarang yang untuk pesantren Padang Lampe 1 bulannya itu virtual. Iya Kak, tapi untungnya itu pesantren online itu kan nggak sampai 1 bulan, jadi 2 minggu lebih. Oh, jadi dikurangi ya? Iya, dikurangi. Oke, kalau tadi seperti yang dikatakan Yuni dibangunin sama ayah bunda. Jadi ayah bunda itu adalah pembimbing-pembimbing ustaz dan ustazah yang ada di pesantren Padang Lampe. Memang di pesantren Padang Lampe itu kita membangun membangun chemistry dengan ayah bunda yang ada di sana. Entah kenapa kita merasa dekat dengan mereka seperti orang tua kita sendiri. Kalau Herli sendiri, ayah atau bunda siapa yang paling membekas dan kenapa? Kalau saya Ayah Yunus, Kak. Ya, Ayah Yunus. Kenapa Ayah Yunus? Pernah dikasih doa-doa apa sama Ayah Yunus? Ya. Selalu jadi pemimpin lah. Supaya kita lebih dekat sama Allah SWT. Kalau Yuni? Pokoknya sosok yang luar biasa sekali, Kak. Tapi Ayah Yunus juga spesial sekali tuh kalau pada saat zikir. Dia zikirnya enak sekali didengar ya. Iya, Kak. Semua ayah-ayah juga sih. Tapi kalau saya memang suka sekali senang juga sama Ayah Yunus. Kalau Yuni? Saya Ayah Yunus sama yang paling diingat tuh Bunda Bana. Oh, Bunda Bana. Karena ngantuk, Bunda Bana kasih di fresh care di kepala saya dan itu teringat sekali sampai sekarang. Kalau sekarang fresh care, dulu balsam. Jadi pokoknya salep yang pedis-pedis itu siapapun yang ngantuk pasti, dan mereka selalu tahu. Dan mereka walaupun kondisinya lagi gelap atau seperti apa, mereka selalu tahu. Iya. Tahu. Ya. Kalau Nisa nggak merasakan hal itu. Ya, karena memang kalau virtual mungkin apa yang dilakukan pada saat virtual bedanya dengan pesantren Padang Lampe mungkin yang 3 hari ya, perbandingannya mungkin dengan yang 3 hari kemarin. Perbandingannya itu Kak, kalau misalkan yang waktu 3 hari yang lalu itu kan bangun subuhnya itu jam 3 tahajud sampai subuh terus zikir. Nah kalau sekarang itu Kak paling ya udah sholat subuh mandiri terus masuk lagi kuliah semacam pencerahan kalbu jam 7 gitu Kak. Gitu. Jadi masuk Zoom-nya itu paling jam 7 aja Kak, ngumpul kelasnya di Zoom. Kayak gitu bedanya. Jadi sisanya bisa beraktivitas lain atau mungkin kuliah umum atau seperti apa? Ada lagi Kak, ada. Jadi jam 7 itu sampai biasanya tergantung sih Kak jadwal dari dosennya kalau nggak sibuk. Setelah kuliah itu Kak, nanti biasanya ada store hafalan, terus zikir-zikir juga. Gitu Kak. Ya, terkait hafalan nih. Nah, kalau biasanya di pesantren Padang Lampe ini bukan yang virtual ya, yang bertatap muka secara langsung, yang offline. Jadi pada saat di Padang Lampe itu memang selama 1 bulan kan kita beraktivitas terus tuh dari jam 4 subuh harus bangun, kita sholat subuh bareng-bareng, bahkan ada sholat tahajud juga, hampir setiap hari sholat tahajud sampai jam 6 pagi, kemudian kita kembali ke kelas untuk makan.
Dan Iya. selalu setiap hari pasti ada setoran hafalan juga. Kalau Herli sendiri, berhasil tidak menuntaskan setoran hafalan itu? Yang juz 30 itu? Kalau saya ada 3 surah yang belum bisa, Kak. Yang belum bisa tercapai. Wah, 3 surah ya, lumayan lah. Kalau Yuni sendiri? Saya juga enggak sampai selesai, Kak. Yang akhir-akhirnya itu sudah habis waktunya. Jadi enggak sampai selesai hafalannya. Kalau Nisa di virtual ini sudah sampai berapa setoran hafalannya? Kalau untuk menyetor sih belum ya Kak, tapi untuk sekarang ini masih disuruh hafal surah-surah pendek, doa-doa harian, ngirit, terus bacaan sholat sama artinya, baru kayak gitu sih Kak. Baru disuruh menghafal sih Kak. Nanti setornya pas udah selesai atau mendekati hari H gitu Kak. Ya hari terakhir ya. Kalau saya beda lagi, saya biasa setoran hafalannya itu memang tiap hari, tiap sore setelah asar disetor hafalannya sama ayah sama bunda. Kalau sama wali kelas ya, kan ada wali kelasnya juga tuh. Jadi kita ada wali kelas juga. Ayah bunda, dipanggilnya ayah bunda. Sampai sekarang konsisten ya ayah bunda. Tetap dipanggil ayah bunda. Oh ya, kan tadi ini yang senang-senang semua nih, kita cerita semua yang senang-senang. Mungkin saya bisa dengar hal terberat apa saat berada di Padang Lampeh, Herli? Kalau saya sih Kak, apa ya? Saya kan jauh dari orang tua ya kan, rata-rata kan semua orang tua dari teman-teman itu datang semua menjenguk. Kalau saya tidak, cuma saya yang tidak. Jadi kayak lain gitu Kak. Merasa sendiri ya sama kita, anak rantau. Jadi biasa rantau, jadi harus kuat. Jadi biasa kalau misalkan teman-teman yang lain dijenguk itu biasa kan bawa makanan banyak tuh. Iya. Kebagian juga nggak? Iya Kak, tapi kebagian kan teman-teman juga bawa ke pondok. Oh iya, biasa kan bawa makanan banyak, jadi biasa dibagi-bagi buat teman-teman. Tapi bukan untuk semua ya, dalam satu kamar atau teman-teman kelas. Iya, dalam satu kamar. Kalau Yuni? Saya paling sedih sampai nangis terjadi-jadinya tuh waktu besok dikasih tahu malamnya mau sholat tobat. Saya minta maaf sama orang tua, sama teman-teman, itu nangis jadi-jadinya sih. Tapi kalau hal terberat yang dilalui pada saat Padang Lampeh, biasanya kan ada yang mungkin biasa tinggal di rumah, terus ketika keluar dari Padang Lampeh selama 1 bulan loh ini, tidak bisa pulang juga, tapi hanya paling 1 hari harus kembali lagi ke Padang Lampeh. Ada tidak momen di mana kayak rindu sekali sama keluarga mau pulang? Ada. Saya waktu sakit yang sampai masuk di klinik itu rasanya saya rindu. Apalagi saya biasanya tidur sama kembaran saya kan. Jadi saya tidur sendiri tuh kayak baru pertama kali pisah sama kembaran saya tuh. Jadi Tapi apa yang membuat kuat? Saya biasanya telepon sama selama 30 hari saya tidur, saya selalu pegang Al-Quran. Itu sih. Saya selalu pegang Al-Quran tiap tidur. Jadi itu yang buat tenang ya? Ya. Kalau Nisa ada tidak hal mungkin yang, karena ini berbeda sekali ya, ini kan secara virtual, jadi mungkin merasakan secara langsung seperti apa itu suasana Padang Lampeh selama 1 bulan, belum sempat di tahun ini. Jadi mungkin kira-kira momen apa yang pada saat tahun ini yang memang menurut Nisa, rasanya sayang sekali tidak bisa ke Padang Lampeh, atau memang senang? Hanya virtual, tidak bangun tengah malam. Atau apa Nisa? Sebenarnya kurang senang sih Kak, karena kalau suasana Padang Lampeh itu Kak, kan biasanya kita tuh sholatnya jamaah rame-rame, terus zikir rame-rame juga Kak. Kalau misalkan virtual kayak gini kurang berasa aja sih Kak. Tuh. Kurang berasa hikmatnya ya, kurang dapat saja. Betul. Terus karena ini juga Nisa kan tergolong masih mahasiswa baru, kedekatan sama teman-teman juga itu rasanya belum terbangun utuh. Benar.
apalagi pada saat di Padang Lampau itu bukan hanya satu fakultas saja kita, Iya, tapi gabung. dari berbagai fakultas. Oke, ini perbincangan yang sangat seru dan kita bakal kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Masih dengan saya di sini Desi Triana di Bincang Kampus bersama 3 orang narasumber saya dari Universitas Muslim Indonesia yang sharing-sharing terkait universitasnya dan juga pesantren Padang Lampau. Nah, saya kembali lagi nih tentang Padang Lampau dulu ya. Ini tadi sempat disinggung Yuni pada saat sholat tobat. Memang sholat tobat adalah salah satu momen yang paling khas menurut saya yang ada di Padang Lampau. Sebelum masuk di Padang Lampau pun, itu kita sudah mendengar berbagai macam hal tentang sholat tobat. Iya. Dan itu yang kadang membuat kira-kira dosa kamu apa, terus sholat tobatnya gimana, pokoknya berbagai macam hal deh kedengaran di situ. Saya ke Herli dulu. Kalau sholat tobatnya seperti apa, Herli? Kalau saya Kak kebetulan gak dilaksanakan sholat tobat sebelum balik karena waktu juga Kak. Oh, jadi Oh, tidak kalau di angkatan saya Kak, iya. Oh, waktunya kenapa tuh? Kenapa terbatas? Nggak tahu juga Kak, karena waktu itu semua udah siap, tapi malamnya nggak jadi. Oh, padahal sudah Nggak tahu alasannya Pak. Karena kan rata-rata kalau misalkan kita melaksanakan sholat tobat tidak ada informasi lebih dulu ya. Iya. Jadi memang secara tiba-tiba. Atau memang Herli jangan sampai sudah sholat tobat tapi nggak tahu. Tidak ya Kak, sholat nggak tobat. ada memang, nggak ada kalau di angkatanku nggak ada. Oh, nggak ada ya. Padahal sudah menunggu semua loh. Padahal itu seru sekali, sumpah. Iya Kak. Kalau Yuni? Kita dikasih tahu sih Kak, dikasih tahu sorenya setelah sholat asar dikasih tahu bilang minta maaf memang sama orang tuanya karena sebentar malam kita sholat tobat dan di situ nangis sekali dan seru sih sumpah. Iya. Berasa sekali gelap lampunya dan waktu itu pas hujan lebat dan banyak anjing yang kerumunin itu masjid jadinya semakin kayak takut. Ibaratnya kita dihisap gitu. Ya, menurut saya kita memang didesak bukan juga didesak sih, tapi memang lebih hikmat saja dapatnya pada saat momen sholat tobat. Karena itu tadi mengingat mungkin saya mungkin berdosa, kamu berdosa banget, kamu berdosa banget. Jadi dia kayak merasa kayak, aduh takut kenapa nanti pada saat sholat tobat. Kalau Anissa sudah masuk pada tahap itu? Kenapa Kak? Ya, pada tahap sholat tobatnya sudah masuk. Secara virtual. Belum, belum ya? Karena kan untuk sekarang ini ya masih ini. Paling mungkin di akhir-akhir kali ya. Tapi pada saat di 3 hari itu juga yang pesantren Padang Lampau yang selama 3 hari, kira-kira momen apa yang bisa Nisa dapatkan di Padang Lampau? Momennya sih Kak, salah satunya tuh makan bersama sih Kak, yang di loyak tuh Kak. Itu tuh kayak apa ya,
berasa ada Kak, karena makan di satu loyang kayak gitu, terus rame-rame itu enak aja sih Kak, kayak solidaritasnya itu lebih berasa Kak gitu. Tapi ada yang canggung tidak pada saat hari pertama? Pada saat 3 hari itu kan memang kita tidak saling mengenal lah, belum ada temen nih. Terus kita dipaksa untuk makan di talang bersama-sama dengan orang yang kita tidak kenal juga. Ada tidak merasa canggung? Aduh, saya mau maju duluan, tapi kira-kira siapa yang makan bareng sama saya? Herli? Pasti ada Kak, karena kan ada Kak, ada. Kan baru kenal juga, jadi waktu hari pertama itu masih cari teman. Bilang, siapa ya yang mau makan sama saya, kan begitu Kak. Kamu nggak langsung bilang lari langsung ke tempat itu, kan malu juga. Ya, kalau Yuni sendiri begitu juga tidak? Iya, begitu. Bahkan saya tunggu dipanggil biasanya. Siapa yang mau sama saya dipanggil, sini ayo, baru mendekat karena pemalu sekali. Malu-malu kucing ya. Karena nanti di 3 bulan di 1 bulan itu, di pesantren 1 bulan itu baru dicampur-campur tuh, ada yang pakai pilus, lauknya sudah mulai tidak malu-malu lagi. Betul. Ada yang sudah punya, oh kamu nanti pokoknya kita berempat terus ya sampai selesai ini pada lama pokoknya kita makan bertiga terus. Jadi memang banyak sekali yang istilahnya sangat-sangat dirindukan kalau di Padang Lampai. Keseruannya itu bersama teman-teman. Gitu. Apalagi mandinya harus antri. Karena dalam satu kamar kan bukan 2. Iya, betul, banyak. Banyak gitu. Ranjangnya masih ranjang susun juga. Masih Kak, masih. Masih. Ya, memang seru sekali kalau bicara Padang Lampai. Saya kembali lagi ke, ini kan kita sudah di menit-menit terakhir juga. Mungkin dari Herli dulu. Herli, kira-kira momen apa yang ingin membuat kamu kembali lagi ke Padang Lampai? Kalau salah satunya sih Kak, itu momen apa? Rindu sama teman-teman sekamar. Paling dirindukan itu Kak. Mengumpul lagi sama teman-teman. Ada tidak grup khusus teman-teman satu kamar? Ada Kak, ada grup kelas. Ya sampai sekarang masih ada. Masih ada ya, Masih ada. Kalau Yuni? Mungkin sholatnya sih Kak, karena kalau di sana kan kita harus dipaksa. Memang kalau kita mau ibadah itu harus dipaksa supaya terbiasa. Itu sih, sama kalau zikir itu aduh enak sekali. Rasanya tenang kan. Selama di sana memang itu yang paling dirindukan. Kalau Nisa sendiri? Kalau saya sih Kak, makan bersama sih Kak. Soalnya seru aja Kak. Kayak makan rame-rame, terus kayak ada yang shift buat ngisi loyang gitu. Ya, ini kalau Yuni sendiri ini kan paling istilahnya paling senior lah di antara Herli dan juga Nisa. Sudah KKN juga? Iya Kak, sudah. Baru-baru selesai bulan lalu. Pada saat KKN itu apakah kena waktu Padang Lampai juga atau tidak? Enggak bersamaan. Enggak bersamaan ya, tapi KKN-nya karena KKN pada selama pandemi ini seperti apa? KKN mandiri Kak. Cari tempat sendiri. Oke. Cari teman sendiri dan cari desa sendiri. Iya. Begitu, seperti itu. Wah, bagus ya. Jadi bebas memilih. Oh ya, kalau Herli semester Apakah, Herli sekarang semester 4. Apakah masih ya Kak, kuliah online? masih Kak, masih. Masih ya sampai sekarang. Nisa juga masih seperti itu karena Padang Lampai saja virtual. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang mungkin alumni dari Padang Lampai atau mungkin buat teman-temannya Herli yang ada di Padang Lampai untuk ayo kita kumpul-kumpul bersama lagi secara virtual, atau ada agenda apa yang bakal dijalankan atau apa mungkin yang ingin disampaikan oleh Herli? Kalau saya sih Kak, semoga teman-temanku yang di Padang Lampai sehat selalu. Kapan-kapan kita bisa ngumpul lagi. Semangat sekali Herli, sepertinya rindunya memang sudah tidak bisa tertahan lagi. Ya, kalau Yuni? Sama sih, semoga teman-teman yang kemarin sama-sama 3 bulan
sehat selalu, terus ada lah meet up-nya lagi lah nanti. Ya, ada meet up lagi, ternyata rindu juga nih Yuni untuk berkumpul dengan teman-teman alumni Padang Lampainya. Kalau Nisa sendiri gimana nih buat teman-teman mungkin yang saat ini menjalankan pesantren Padang Lampai secara virtual, mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau saya pribadi sih Kak, buat teman-teman yang sama seperti saya yang masih menjalankan pesantren online atau Padang Lampai, semoga semangat aja sih buat hafalannya Kak. Semangat buat hafalan ya, karena memang di pesantren Padang Lampai itu sholatnya tidak boleh putus, kemudian juga hafalannya harus tetap di store. Jadi sebenarnya bukan beban sih, tapi karena sudah kewajiban kita sebagai mahasiswa yang harus tetap kita jalankan seperti itu. So, terima kasih banyak buat adik-adik ini yang sudah menemani obrolan-obrolan kita, dan terima kasih banyak juga yang sudah nonton baik di YouTube ataupun di Facebook Tribun Timur. Terima kasih banyak sudah mampir dan menyaksikan Bincang Kampus ini. Tentunya Bincang Kampus akan selalu hadir untuk menyuguhkan informasi-informasi menarik lainnya terkait mahasiswa seperti 3 narasumber saya ini yang dari kampus hijau pastinya. Oh iya, terakhir saya ingin tanya, kegiatannya selama pandemi ini, Herli? Kalau kegiatannya sih Kak, cuma kayak rebahan. Lebih baik rebahan sih Kak. Sama. Alumni rebahan banget ini. Oh ya, karena ini kan kita juga masih masuk Januari 2021. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan di tahun baru ini? Semoga COVID-19 ini cepat berlalu Kak, supaya aktivitas kampus cepat dibuka Kak. Cepat dilaksanakan. Sama sih, yang paling berharap itu COVID ini cepat berakhir dan bisa beraktivitas seperti semula. Sama semoga tahun ini juga bisa wisuda sih. Amin. Ini masuk semester akhir ya? Iya, masuk semester akhir. Wah, semangat tuh. Berjuang untuk skripsinya di tengah masa pandemi. Ada tidak? Kan sekarang kalau untuk skripsi sendiri biasa ada dosen yang memang mengharuskan mahasiswanya untuk kadang tidak bisa bertatap muka, tapi harus tetap menyetor skripsinya itu, berkas-berkas skripsinya, atau seperti apa kalau di Yuni? Kalau saya, pembimbing saya alhamdulillahnya lebih suka tatap langsung ya asistensinya daripada online. Padahal disarankan online sih. Cuman saya juga lebih paham kalau misalnya ketemu langsung. Jadi lebih enak. Aktivitas lain selain menyusun skripsi selama masa pandemi apa saja? Enggak ada. Paling ngumpul sama teman, kerjain skripsi, itu aja. Tapi tidak rebahan ya kayak Herli. Enggak. Rebahan. Kalau Herli rebahan. Kalau Nisa, apa resolusinya di tahun 2021 ini? Kenapa Kak? Resolusinya di tahun 2021. Resolusinya semoga banyak sih Kak. Oh, banyak ya. Semoga bisa, kalau saya pribadi sih pengennya sih Kak bikin brand sendiri sih Kak, bikin produk kayak baju gitu. Amin ya. Jiwa pebisnisnya mulai menggeliat di tahun 2021. Oke, semoga kalian bertiga pokoknya semua sukses, dan mudah-mudahan kita bincang-bincang lagi tidak secara virtual seperti ini, tapi secara langsung tatap muka. Nanti Nisa juga kabar-kabari Tribun Timur, kira-kira produknya sudah jadi mungkin. Biar diliput sama Tribun Timur. Yuni juga mudah-mudahan skripsinya kelar, dan Herli mudah-mudahan selalu semangat untuk rebahan ya. Bercanda Herli. Pokoknya semangat terus untuk Herli yang saat ini juga sedang melaksanakan kuliah yang secara virtual. Mudah-mudahan bisa secepatnya masuk kampus, dan yang ikut kuliah Padang Lampai mudah-mudahan juga Padang Lampainya tidak secara virtual lagi, tapi offline, bisa langsung bertatap muka dengan ayah bunda yang ada di Padang Lampai. Mantap. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang telah menyaksikan tayangan ini. Saya Desi Triana dan juga ketiga narasumber saya pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Kampus berikutnya.
Terima kasih Herli, Yoni. Ya Kak.